Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen kita, Ibu Pustika Ayu Ningpuri, SE MSIM, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Arina Nur Alfia Arif, NIM 2402010200105, mahasiswa S1 jurusan Manajemen Universitas Cyber Asia. Hari ini saya izin untuk memaparkan ringkasan artikel dengan judul Portfolio Optimization Using Machine Learning Techniques, a Comparative Study, Journal of Finance Data Science, yang saya ambil dari Scopus tahun 2021. Latar belakang. Manajemen portofolio merupakan aspek kunci dalam investasi, di mana investor berusaha untuk memaksimalkan return sambil meminimalkan risiko. Namun, metode tradisional seperti modern portfolio theory atau MPT dan mean variance optimization atau MVO memiliki keterbatasan, terutama dalam menangani data yang kompleks dan data-data yang non-linear. Dengan kemajuan teknologi, machine learning atau ML menawarkan pendekatan baru dengan mengoptimalkan portofolio dengan lebih akurat dan efisien. Penelitian ini penting karena mencoba menggabungkan ilmu keuangan dengan ilmu teknologi modern untuk meningkatkan kinerja portofolio. Itu adalah latar belakang dari artikel ini. Kemudian selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada masalah-masalah utama dalam pengelolaan portofolio, yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk mengoptimalkan portofolio dengan lebih baik menggunakan teknik machine learning. Kemudian yang kedua, apakah metode machine learning ini dapat mengungguli metode tradisional seperti MPT atau modern portfolio theory dalam hal prediksi return dan manajemen risiko. Itu adalah dua rumusan masalah. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari artikel ini ada 3. Tujuan pertama yaitu membandingkan kinerja metode tradisional dengan menggunakan MPT dengan teknik machine learning. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas algoritma machine learning dengan menggunakan atau seperti random forest, SVM atau support vector machine, dan neural networks dalam memprediksi return dan risiko portofolio. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberikan rekomendasi praktis bagi investor dan manajer portofolio dalam mengadopsi teknologi machine learning. Jadi dari ini ada 3 tujuan penelitiannya. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses pengumpulan data. Data-data dikumpulkan yang adalah merupakan data-data historis harga saham dari pasar saham US, yaitu dari S&P 500 yang digunakan sebagai sampel. Kemudian yang kedua, lakukan pemodelan. Yang pertama menggunakan model tradisional, yaitu dengan menerapkan MVO atau Mean Variance Optimization untuk membentuk portofolio optimal. Kemudian pemodelan yang kedua yaitu menggunakan model machine learning, yaitu dengan menggunakan algoritma random forest, SVM, dan neural networks untuk memprediksi return dan risiko aset. Kemudian selanjutnya evaluasi kinerja, yaitu kinerja portofolio ini diukur berdasarkan metrik seperti Sharpe ratio-nya,
VAR atau value at risk, dan maksimum drawdown. Kemudian yang keempat adalah dilakukan perbandingan, yaitu dengan membandingkan hasil dari metode tradisional tadi yang menggunakan mean variance optimization atau MVO dengan hasil dari metode machine learning, yaitu dengan menggunakan random forest, SVM, dan neural networks. Kemudian untuk hasil penelitian dari artikel ini, ada 4 hasil penelitian yang menunjukkan bahwa yang pertama adalah machine learning lebih unggul. Algoritma machine learning, terutama neural networks, menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam memprediksi return dan risiko dibandingkan kinerja dari hasil metode tradisional. Hasil penelitian kedua yaitu Sharpe ratio-nya lebih tinggi. Portofolio yang dioptimalkan dengan menggunakan machine learning memiliki Sharpe ratio yang lebih tinggi, sehingga itu menunjukkan bahwa machine learning ini memberikan efek return yang lebih baik per unit risiko. Hasil penelitian ketiga yaitu risiko lebih terkendali. Dengan menggunakan machine learning ini, kita mampu mengurangi resiko portofolio seperti yang terlihat di nilai value at risk-nya atau VAR yang lebih rendah pada portofolio yang menggunakan metode machine learning. Kemudian hasil penelitian keempat adalah adaptabilitas. Machine learning ini dapat menangani data-data yang bersifat nonlinear dan data-data yang bersifat kompleks dengan lebih baik dibanding yang menggunakan metode tradisional, sehingga machine learning ini bersifat lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa teknik machine learning ini dapat menjadi alat yang efektif dalam pengelolaan portofolio, terutama dalam hal prediksi return dan manajemen risiko. Metode machine learning ini mengungguli metode-metode pendekatan tradisional seperti MPT dalam berbagai aspek. Kemudian untuk implikasi praktisnya, penelitian ini dapat digunakan untuk investor dan manajer portofolio dalam mempertimbangkan untuk investasi atau strategi-strategi dalam investasi mereka dengan menggunakan teknik machine learning ini. Kemudian yang ketiga adalah implikasi teoritis. Penelitian ini memperluas literatur keuangan dengan menunjukkan bahwa integrasi antara ilmu keuangan dan teknologi dapat menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dalam manajemen investasi. Seperti itu tadi hasil ringkasan dari jurnal yang saya ambil. Kemudian selanjutnya adalah saya akan memaparkan analisis kritis dari artikel Portfolio Optimization Using Machine Learning Techniques dari Journal of Finance Data Science tahun 2021. Analisis kritis ini merupakan jawaban-jawaban dari 6 pertanyaan untuk menganalisis artikel. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apakah tujuan penelitiannya jelas dan relevan? Menurut saya tujuan penelitian ini dalam artikel ini sudah cukup jelas, yaitu membandingkan kinerja metode tradisional seperti MPT dan MFO dengan kinerja metode teknik machine learning dalam optimalisasi portofolio dan sangat relevan dengan perkembangan terkini di bidang keuangan dan teknologi. Dengan meningkatnya kompleksitas pasar keuangan dan dengan ketersediaannya data yang lebih besar atau big data, penggunaan machine learning dalam manajemen portofolio ini bisa menjadi topik yang sangat penting untuk sekarang. Sehingga penelitian ini menurut saya sangat jelas dan sangat bermanfaat. Pertanyaan kedua,
apakah metodologi yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan? Menurut saya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini sudah cukup tepat untuk mencapai tujuan dari penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan metode tradisional, dalam hal ini menggunakan MVO, dengan teknik machine learning, yaitu random forest, SVM, dan neural networks. Dan untuk datanya sendiri menggunakan data historis harga saham yang diambil dari S&P 500 sebagai sampel. Dan menurut saya data-data itu adalah pilihan yang tepat dan baik karena S&P 500 ini merupakan indeks yang representatif dan juga data-datanya ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian keuangan lainnya. Sehingga menurut saya metodologinya sudah tepat digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitiannya. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Menurut saya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik machine learning ini mengungguli metode tradisional dalam hal prediksi return dan manajemen risiko. Nah, kesimpulan ini menurut saya konsisten dengan kesimpulan lainnya bahwa machine learning dapat menjadi alat yang efektif dalam pengelolaan portofolio. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa machine learning ini lebih adaptif terhadap data-data yang bersifat non-linear dan data-data yang kompleks yang mendukung kesimpulan bahwa metode ini lebih cocok untuk pasar-pasar yang bersifat dinamis. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian ini? Terdapat kelemahan dalam penelitian ini, yaitu karena penelitian ini hanya menggunakan data dari historis S&P 500, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke pasar lain, terutama jenis pasar-pasar emerging markets yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian penelitian ini juga mempunyai bias data historis dari S&P 500 ini, yang dimana mungkin data-data ini tidak lagi mencerminkan kondisi pasar di masa depan, terutama kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang bersifat kritis atau perubahan-perubahan struktural di pasar keuangan. Jadi seperti itu kelemahan dalam penelitian ini. Kemudian yang kelima adalah bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan. Artikel ini dapat memperluas literatur dengan menunjukkan bahwa integrasi antara ilmu keuangan dan ilmu teknologi, khususnya machine learning, dapat menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dalam manajemen portofolio. Dan juga penelitian ini dapat berkontribusi karena dapat memberikan rekomendasi praktis bagi investor dan bagi manajer portofolio untuk mempertimbangkan penggunaan machine learning dalam strategi investasi mereka. Hal ini juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja portofolio sehingga dapat mengurangi resiko. Itu. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Saya ada 3 saran untuk penelitian lanjutannya. Yang pertama adalah penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lain, yaitu data dari pasar emerging market, sehingga bisa mendapatkan hasil yang berbeda juga. Kemudian yang saran kedua adalah untuk membandingkan lebih banyak algoritma machine learning. Dan saran ketiga adalah mungkin penelitian selanjutnya dapat berfokus pada kinerja selama periode kritis, karena dari penelitian ini tidak bisa mencerminkan keadaan jika dalam situasi krisis keuangan.
Kemudian untuk referensinya, artikel ini saya ambil dari Journal of Finance Data Science, volume 3, isu 2 tahun 2021, yang tersedia di Scopus dan atau bisa melalui akses perpustakaan universitas. Baik, sekian pemaparan mengenai ringkasan artikel yang berjudul Portfolio Optimization Using Machine Learning Techniques dari Journal of Finance Data Science tahun 2021 yang diambil dari Scopus dan juga jawaban dari 6 analisis kritis atas artikel tersebut. Saya berharap semoga ini bisa menjadi ilmu tambahan untuk teman-teman sekalian dan juga saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.